Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat untuk anak-anak yang baru. Mungkin MPLS hari ini Ibu akan membahas tentang cara belajar efektif. Mudah-mudahan bagi kalian berguna. Ya, ada dua cara belajar yang efektif di sini. Yang pertama yang Ibu akan bahas yaitu cara belajar efektif menurut psikologi. Di sini ada 15 macam. Yang pertama yaitu rasakan kebutuhan untuk belajar. Bagaimana kalian merasakan bahwa belajar itu cukup butuh untuk kalian, ingin tahu, rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Jadi kalian merasakan bahwa belajar itu sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu belajar dimanapun yang kita suka. Berarti carilah tempat di mana yang menyenangkan atau yang disukai kalian supaya belajar itu lebih nyaman. Jadi carilah tempat yang disukai, di mana mungkin kalian misalkan di tempatnya yang sepi atau yang bagaimana, silakan itu kalian masing-masing yang merasakan di mana kalian belajar lebih disukai. Yang ketiga adalah cicilan pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi belajar itu jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Jadi belajar hari ini belajar ini langsung dipelajari lagi supaya setelah belajar diingat. Nanti kalau ditumpuk-tumpuk belajar sekaligus nanti kalian lupa untuk menghafalnya. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu bagi waktu belajar. Jadi waktu belajar kalian bisa dibagi, bisa diprogram atau bisa dijadwal kapan kalian belajar mengulang untuk pelajaran yang di sekolah. Misalkan sepulang sekolah jam berapa yang kalian suka tapi rutin, misalkan setelah maghrib bisa kalian ngaji dulu atau apa dulu. Setelah habis bisa jangan lama-lama, hanya misalkan 1 jam saja dari jam 7 lebih atau jam 7 sampai jam 8 1 jam, tapi rutin setiap hari. Jadi jangan sampai mau hari H di belajar sekaligus, itu menambah penat untuk belajar. Kalau rutin setiap hari berarti rutin saja setiap hari, misalkan 1 jam atau setengah jam, tapi dihitungkan dengan rutin. Yang kelima yaitu berdiskusi. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian bagaimana kalau mau belajar itu yang bisa masuk ke ingatan kalian atau bisa belajar dengan nyaman. Ada yang mau belajar itu hanya sendirian tapi baru masuk, atau belajarnya rame-rame. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Oke, nanti hasilnya mau yang mana gitu, yang menurut kalian. Jadi cari solusi untuk kalian. Yang keenam itu cara membantu konsentrasi. Jadi konsentrasi kalian itu dibantu, dimunculkan. Dari mana konsentrasi? Bisa dengan musik ya, belajarnya bisa dengan di tempat sepi atau dan lain sebagainya, tergantung mood kalian. Yang ketujuh yaitu pahami, jangan hanya menghafal. Jadi jangan dihafalkan, tapi dipahami. Kalau dihafalkan kan kata-katanya itu semuanya harus persis dengan buku. Tapi kalau dipahami maksudnya seperti itu, tapi kata-katanya bisa dibuat dengan sendiri. Yang ke-8 yaitu jangan malu bertanya. Jadi silakan kalian bertanya kepada teman atau kepada siapapun atau kepada guru yang ada di situ. Kalau merasa tidak mengerti silakan tanyakan. Yang ke-9, coba terus meski gagal. Jadi kalau kita sudah belajar gagal, jangan berhenti di situ, coba terus. Mungkin hari ini gagal, besok diulang lagi, atau besok gagal lagi, diulang lagi sampai bisa. Yang ke-10, sukai mata pelajaran. Biasanya kalau malas belajar itu pelajaran yang tidak disukai. Contohnya misalkan matematika, pas mau belajar ini sulit, jadi pertamanya sudah tidak mau, jadi kesananya tidak mau belajar. Jadi yang pertama sukai itu anggap itu tidak sukar artinya, walaupun memang tidak mudah tapi itu anggap tidak sukar supaya jadi mau untuk belajar. Yang ke-11 yaitu manfaatkan fasilitas yang tersedia. Jadi fasilitas apa yang tersedia? Ada misalkan berupa ada
misalkan radio, di situ mau belajar dengan radio boleh, atau dengan apa boleh, dengan pelajaran apa boleh, yang pokoknya yang fasilitas yang di situ mendukung untuk belajar silahkan gunakan. Terus yang ke-12 yaitu membuat review atau peta materi. Jadi kalau materi satu pelajaran sampai di mana, buat kalian petanya. Jadi di peta saya dari pertama apa pelajaran apa, materi apa, paham, setelah itu berlanjut ke berikutnya, berlanjut ke berikutnya. Yang ke-13, buat kesimpulan. Jadi setelah kalian belajar, simpulkan sendiri. Jadi bisa dengan kata-kata sendiri, tidak terfokus ke buku ya. Jadi apa yang kalian pahami di situ buat kesimpulan oleh sendiri, tapi maksudnya seperti itu. Terus yang ke-14 ini cuma untuk itu, jadi coba latihan soal, terutama misalkan di matematika. Jadi kalau sudah dipelajari, yaitu coba untuk latihan soal. Jadi pelajaran itu setelah dipahami, ditutup bukunya, buat soalnya, buat latihan sampai bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang ke-15, itu berdoa, yaitu itu adalah cara efektif untuk belajar secara psikologi ya. Dan selanjutnya ada cara belajar menurut ini ya, ada menurut penelitian. Tadi menurut fisiologi, sekarang ada cara belajar menurut penelitian. Jadi di masa penuh ujian ini, belajar dengan rasanya menjadi sesuatu yang keharusan. Kadang tuntutan untuk belajar itu bukan hanya datang dari diri sendiri, tapi dari orang lainnya, misalkan dari orang tua atau dari yang lainnya. Lalu jangan hanya mengejar nilai bagus. Masalahnya apakah cara belajar seperti itu efektif? Berarti itu tidak. Yang pertama itu seringkali orang label pelajar itu dipaksakan terlalu keras belajar. Jadi ternyata berdasarkan berbagai penelitian metode belajar, yang terbaik, yang efektif, mudah, gampang dimasuki materi ke otak adalah belajar dengan menyenangkan. Jadi di sini tidak banyak 1, 2, 3. Jadi untuk psikologi mah hanya belajar itu cari belajar yang efektif, yang lebih mudah menurut kalian. Di bagaimana lebih mudah, lebih gampang masuk ke otak. Bisa dengan di musik ya, pakai musik supaya rileks, tapi pelajaran itu mudah untuk dipahami. Dan kita senang belajarnya, jadi tidak merasa terpaksa untuk belajar. Jadi carilah tempat yang menyenangkan, tempat yang disukai, bisa sambil musik atau bisa dengan teman-teman dan lain sebagainya. Itu cara belajar menurut penelitian. Jadi tidak 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Jadi carilah hanya yang senang, buat gampang, buat kita rileks supaya mau untuk belajar. Nah, untuk sekarang faktor pendukung untuk belajar, yaitu ada misalkan dari segi olahraga ya. Jadi manfaat olahraga bagi otaknya. Sekarang manfaat olahraga bagi otak. Yang pertama yaitu mengirim nutrisi dan oksigen. Jadi kalian jangan malas-malasan untuk berolahraga, karena olahraga itu sangat mendukung untuk belajar lebih efektif, yaitu karena bisa mengirim nutrisi dan oksigen ke otak. Yang kedua, mempercepat proses informasi. Jadi informasi yang datang jadi mudah diserap. Yang ketiga, meningkatkan rentang perhatian. Jadi ada perhatian khusus, karena itu di situ olahraga di badan kita, karena ada di badan yang sehat, ada jiwa yang kuat, otak juga terisi itu. Jadi ada manfaatnya ya olahraga untuk cara belajar. Yang keempat, mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Jadi rasa cemas, depresi itu bisa dikurangi dengan olahraga ya. Yang kelima yaitu pikiran bisa lebih fresh. Yang keenamnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yaitu manfaat olahraga untuk efektivitas belajar. Terus sekarang bisa dengan teknik belajar ya.
teknik belajar dalam konsep efektif yang terbukti dari sains, yaitu ada cara belajar dengan teknik Pomodoro ya. Yang pertama, teknik belajar ini diperkenalkan oleh Francisco Cirillo pada tahun 1980, yaitu yang pertama, supaya belajar lebih efektif menurut teknik Pomodoro yang diperkenalkan oleh Francisco, yang pertama ialah tentukan topik yang mau dipelajari. Berarti tentukan dulu apa yang kalian mau pelajari hari ini. Terus yang kedua, pasang stopwatch 25 menit. Jadi setelah belajar setelah 25 menit, pasang setelah 25 menit nanti kalian bisa istirahat. Jadi jangan lama-lama, jadi 25 menit dulu. Terus yang ketiganya, fokus pada pelajaran yang akan dipelajari tadi. Apa pelajaran itu? Jadi setelah 25 menit pasang stopwatch, istirahat dulu 5 menit. Jadi jangan dipasang setelah belajar, istirahat 5 menit. Setelah melakukan setelah 5 menit, lalu ulang deh pelajaran yang tadi kalian pelajari, diulang. Setelah itu bisa istirahat lagi 15 menit atau berapa menit lah setelah kalian itu. Jadi menurut ini, jadi dipasang 15 menit, belajar selama 25 menit, setelah 25 menit istirahat 5 menit, setelah itu diulang lagi pelajaran yang kalian pelajari. Jadi setelah diulang bisa, berarti nanti istirahat lagi gitu. Jadi jangan terus menerus dipaksakan. Sekarang ada belajar efektif menurut teknik Feynman. Menurut Feynman di sini hampir sama sebenarnya, ada 4 tahapan. Yaitu yang pertama sama seperti tadi, hampir sama ya. Yang pertama, pilih topik atau materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ajarkan topik tersebut dengan bahasa ke orang awam, dengan bahasa sederhana. Jadi si topik itu apa, terus bisa dipelajari atau ke orang awam juga, ke teman kalian, tapi bahasanya bahasa kita, bahasa awam, jangan bahasa yang tinggi-tinggi. Misalnya pelajaran kimia atau pelajaran matematika, jangan itu, jadi bahasa kita lah, bahasa kita sendiri. Yang kelima, cek bagian mana yang menjadi yang belum jelas gitu ya, dicek di mana, terus dipelajari, diperjelas menurut pikiran kita. Yang keempat, pelajaran atau pelajari bagian lalu ulangi tahapannya. Jadi diulangi seperti tanya, setelah belajar diulangi sampai akhirnya bisa itu menurut Feynman ya. Nah, sekarang berdasarkan penelitiannya sama yang tadi, bisa berdasarkan penelitian, bisa diuraikan lagi ya. Berdasarkan penelitian yaitu belajar yang pertama belajar singkat, yang kedua ditulis dengan tangan. Setelah belajar singkat terus ditulis dengan tangan, terus beri jeda waktu istirahat di tengah belajar, jadi jangan terus menerus, setelah capek belajar istirahat dulu, terus diucapkan, jangan dalam hati. Misalkan kita belajar setelah membaca ini, terus ucapkan, jangan hanya dalam hati, karena kalau hanya di dalam hati nanti lupa lagi. Terus yang kelimanya, kerjakan latihannya. Jadi latihan, coba dengan latihan soalnya. Nanti apakah bisa? Kalau udah bisa berarti udah hasilnya belajar bisa ya. Yang keenam, saling tanya dengan teman. Kalau ada teman berarti bisa saling tanya dengan teman sampai gimana kemampuan kita. Yang ketujuh, ajarkan orang awam dengan bahasa sederhana. Maksudnya orang awam di sini yang belum tahu, dengan bahasa kita diajarkan. Supaya apa? Supaya lebih bisa. Sambil mendengarkan musik, sambil olahraga, terus nanti cukup tidurnya. Berarti harus cukup tidur, harus olahraga, bisa mendengarkan musik itu supaya rileks ya, belajarnya rileks dan berhasil. Jangan sampai belajar dengan sistem kebut semalam. Kenapa? Cara belajar yang secara terus-menerus dalam waktu yang pendek tapi materi yang padat itu menyebabkan otak menjadi lelah gitu. Jadi kenapa di sini dipelajari harus belajar secara efektif supaya
setiap malam gitu, rutin atau tidak malam, tidak siang juga silakan. Pokoknya setiap hari waktu itu gunakan misalkan sedikit mungkin, atau mau 10 menit, 15 menit atau 1 jam ya, minimal lah 1 jam setiap hari, tapi rutin. Semua pelajaran dipelajari sedikit-sedikit, nanti bisa apa. Kalau kebut semalam itu mengakibatkan stres ya, otak lelah, terus informasi yang diterima terlalu banyak, jadi akhirnya otak itu tidak bisa menerima. Terus kalau sistem kebut semalam itu kan kita tidur kurang ya, terus lelah, besoknya lupa lagi gitu. Jadi tidak, walaupun bisa hafal tapi dalam jangka waktu yang sempit sedikit ya, yang hari itu saja, jam itu saja bisa. Nah, mungkin Ibu hanya itu saja yang Ibu tidak sampaikan, yaitu cara belajar efektif menurut apa? Psikologi dan menurut penelitian, ada dua macamnya. Nah, jangan sampai belajar seperti kebanyakan, yaitu sistem kebut semalam. Jadi belajar efektif mah belajar yang rutin dilakukan secara terus menerus ya, yang ada jadwalnya. Udah mungkin hanya itu ya. Jadi silahkan kalian pelajari, nah, terus bisa dipraktekkan nanti dalam setelah belajar, setelah sekolah, praktekkan seperti itu supaya apa? Menjadi orang yang sukses. Jadi jangan malas untuk belajar. Belajar tidak usah lama-lama. Intinya ya, kesimpulannya belajar tidak usah lama-lama, sama menurut dua penelitian, menurut psikologi dan penelitian juga, cara belajar efektif itu tidak usah lama, asal apa? Waktunya rutin. Jadi setiap hari ada waktu untuk belajar, ada jam untuk belajar. Nah, jadi insya Allah walaupun dalam jangka waktu yang lama, pelajaran itu tetap diingat. Nah, tapi kalau hanya waktu belajarnya mau ulangan saja, sistem kebut semalam itu mengakibatkan otak menjadi lelah dan stres. Mungkin paparan dari Ibu hanya segitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.